Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kencangan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup. Dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam, dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasihat-penasihatnya, atau mungkin dokter, tabib, ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib, ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalthum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, kena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu, tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalthum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, gitu ya. Jadi ini, hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mukminin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan, lalu berkata, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang, diulangi, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mukminin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepani duduk oleh raja ya, muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan ya, di luar kota Madinah tentunya ini. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu.
Lalu wanita itu menjawab, setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan, kalau enggak pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah, dia bilang, dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari enggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mukminin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal, mengambil kebutuhan muslimin, dipikul. Kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amir Mukminin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amir Mukminin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Umar bin Khattab, dalam riwayat ini dikatakan meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air. Lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya. Kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah. Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wahai ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana, gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Dilihat dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan. Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang Anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia atau penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah Anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini, selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana.
Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu kan. Pergilah mereka pada saat itu. Ya, dalam riwayat ini, tapi riwayat itu mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah, dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita. Siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat.